اجرای درگیر همین الان انجام میشه به سمت هدف شلیک کنید. Gelombang serangan 12 Iran ke Israel semakin menggila dan akan kiamatkan Israel. Di mana di gelombang serangan ke-12, Iran luncurkan 300 rudal terbesarnya demi hancurkan dan musnahkan negara Zionis Israel. Bahkan akibat dari gelombang serangan baru Iran tersebut, tercatat ada 800 korban jiwa. Bahkan 400 korban diantaranya adalah tentara IDF Israel yang tewas karena terkena serangan rudal terbesar Iran tersebut. Tak hanya itu, salah satu warga Israel yang selamat dengan gelombang serangan 12 Iran tersebut mengaku, jika warga Israel sudah tak punya tempat yang aman untuk berlindung. Begini saat gelombang serangan ke-12 Iran kiamatkan kota-kota di Israel. Begini penjelasan lengkapnya. שאני דרשת בסדר וחזרת הביתה. חזרת הביתה בשלום. ויש לנו עם כזה נהדר, למה אנחנו רבים על שטויות? Dunia kembali diguncang oleh babak baru dari konflik berkepanjangan antara Iran dan Israel. Gelombang serangan ke-12 yang diluncurkan Iran menjadi gelombang paling dahsyat dan mematikan dalam sejarah konfrontasi kedua negara. Dengan 300 rudal balistik dan jelajah tercanggih diluncurkan secara serempak ke berbagai kota besar di Israel, kehancuran yang terjadi pun nyaris total. Di balik kerusakan yang menghantui langit Israel, suara warga yang selamat menjadi saksi bisu bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, rakyat Israel merasa bahwa tidak ada lagi tempat yang benar-benar aman. Salah satu warga Tel Aviv yang menceritakan pengalaman mengerikan yang ia alami saat serangan rudal dimulai pada tengah malam. Suara sirin meraung-raung di udara, diikuti getaran hebat yang menghancurkan kaca-kaca bangunan dan menggetarkan tanah. Ia bersama keluarganya hanya bisa berlari ke dalam bunker kecil di bawah rumah mereka yang pada akhirnya ikut runtuh sebagian setelah rudal menghantam bangunan sebelah. Kami menangis dalam bunker. Anak-anak saya menjerit, saya berdoa dalam hati dan memeluk mereka erat-erat. Kami pikir itu akhir dari hidup kami. Setiap ledakan seperti pukulan palu di dada kami. Saya tidak tahu bagaimana kami masih hidup, di mana dia bukan satu-satunya yang merasakan kehancuran langsung. Ribuan warga lainnya di Tel Aviv, Ashdod, Netanya, dan Haifa mengalami trauma serupa. Beberapa dari mereka bahkan mulai menyuarakan keputusasaan mereka secara terbuka. Lebih baik pemerintah Israel menyerah daripada kami semua binasa satu persatu. Gelombang serangan ke-12 ini disebut sebagai operasi terbesar dan paling mematikan yang pernah diluncurkan oleh Iran. Iran mengklaim bahwa rudal-rudal yang digunakan adalah generasi terbaru dengan sistem pengendali presisi tinggi. Rudal-rudal tersebut menyerang infrastruktur vital, termasuk pangkalan militer utama di Negev dan Haifa, pusat teknologi dan komunikasi di Tel Aviv, gudang logistik dan senjata IDF di Ashkelon, jalur kereta cepat yang menghubungkan Yerusalem dan Tel Aviv. Hasilnya, pertahanan udara Israel yang selama ini dibanggakan dunia, Iron Dome, David Sling, hingga Arrow 3 gagal mencegat sebagian besar rudal. Banyak warga yang menyaksikan langsung bagaimana sistem pertahanan tersebut lumpuh di hadapan serangan bertubi-tubi Iran. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, rudal-rudal Iran melintas di langit dan sistem Iron Dome hanya menembak 1 atau 2. Lainnya melenggang bebas lalu meledak di sekitar kami. Kami semua panik karena kami tahu sistem itu sudah tak bisa melindungi kami lagi. Data resmi mungkin belum dirilis, namun bocoran dari salah satu media besar Israel mengungkap bahwa lebih dari 800 korban jiwa tercatat, termasuk 400 tentara IDF yang tengah bertugas. Sejumlah barak militer dihancurkan sepenuhnya, termasuk markas intelijen yang sebelumnya menjadi otak operasi pengintaian terhadap Iran.
Pemerintah Israel dilaporkan segera menggelar rapat darurat, namun sumber internal menyebutkan bahwa suasana dalam pemerintahan sedang dilanda kepanikan dan ketidaksepakatan. Bahkan beberapa menteri menyarankan agar Israel segera menghentikan eskalasi dan mencari jalur diplomasi dengan Iran, sesuatu yang sebelumnya dianggap tabu. Pemerintah Israel secara resmi mengeluarkan larangan kepada warga untuk membagikan informasi, gambar, atau video mengenai dampak serangan rudal Iran di media sosial. Larangan keras ini disertai dengan ancaman hukuman pidana. Namun, larangan tersebut justru memunculkan ketidakpercayaan baru dari warga terhadap pemerintah. Kami dilarang berbicara, tapi dunia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ini bukan hanya serangan, ini seperti kiamat kecil. Kami tidak tahu harus lari kemana. Kami tidak tahu apakah besok kami masih hidup. Bahkan beberapa warga nekat tetap memposting kondisi kehancuran meski menggunakan akun anonim dan jaringan VPN. Foto-foto dan video yang bocor menunjukkan rumah-rumah yang rata dengan tanah, mobil-mobil terbakar, dan antrean panjang warga yang mencari air dan makanan di tengah reruntuhan kota. Ketakutan berubah menjadi keputusasaan. Bahkan ribuan warga Israel berebut menuju Bandara Internasional Ben Gurion setelah kekhawatiran atas serangan Iran mereda, berharap dapat meninggalkan negara itu. Namun, situasi berubah mendadak ketika pihak berwenang mengumumkan penutupan total bandara sampai pemberitahuan lebih lanjut, membuat ribuan terjebak dalam ketidakpastian. Penutupan ini diumumkan segera setelah serangan drone dan rudal Iran yang meningkat sebagai langkah perlindungan terhadap potensi ancaman udara. Otoritas Penerbangan Sipil Israel mengonfirmasi pada 19 Juni bahwa semua penerbangan masuk dan keluar dihentikan demi meminimalkan risiko terhadap penumpang dan pesawat. Sejak itu, lebih dari 50.000 hingga 100.000 warga, termasuk wisatawan asing dan pelancong lokal yang sedang dalam perjalanan, mendapati diri mereka terdampar. Banyak warga dan wisatawan yang mulai mempertanyakan kelangsungan hidup mereka. Bahkan suara-suara pesimis mulai terdengar di jalanan Tel Aviv. Kami merasa sendirian, Amerika tak membantu, dunia hanya menonton. Kami dulu percaya pada teknologi dan kekuatan militer kami. Sekarang kami hanya percaya pada keajaiban. Serangan ke-12 dari Iran bukan sekadar pukulan militer, tetapi pukulan psikologis dan moral yang sangat dalam bagi rakyat Israel. Berita kedua, begini pernyataan Jenderal IDF Israel yaitu Herzi Halevi yang mengaku ketakutan usai Rusia diam-diam kirimkan 6.000 rudal terbarunya yaitu Rydal Oreshnik untuk bantu Iran hancurkan Israel. Sebuah babak kelam dalam sejarah modern Timur Tengah tengah berlangsung. Dan kini, dunia terperangah oleh pengakuan mengejutkan dari jenderal tertinggi militer Israel. Ketika perang antara Iran dan Israel memasuki hari darurat, dunia mengira medan pertempuran hanya menjadi ajang duel dua kekuatan regional yang telah lama berseteru. Namun, kenyataan jauh lebih mengerikan. Sebuah langkah diam-diam dari Moskow, Rusia mengubah seluruh dinamika konflik. Rusia, negara dengan salah satu kekuatan militer terbesar di dunia, diam-diam terlibat dan kini terang-terangan mendukung Iran dengan mengirimkan 6.000 unit rudal balistik tercanggihnya. Langkah itu langsung mengguncang internal militer Israel. Puncaknya, dalam konferensi pers darurat yang berlangsung di Pusat Komando Tel Aviv, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, IDF, Jenderal Herzi Halevi, tak kuasa menyembunyikan kepanikan dan kekhawatirannya. Kami menghadapi Iran dengan segala kemampuan kami, tapi yang tak pernah kami bayangkan adalah Rusia. Negara dengan teknologi rudal paling mematikan di dunia, sekarang berdiri di belakang musuh bebuyutan kami. Rudal balistik Oreshnik bukanlah rudal biasa. Ini adalah salah satu aset militer paling mengerikan milik Rusia, setara dengan sistem Iskander dan bahkan mendekati level rudal hipersonik Kinzhal dalam hal kecepatan dan daya hancur. Rudal ini dilengkapi sistem pelacakan multitarget, penghindar radar generasi kelima, dan mampu membawa hulu ledak konvensional maupun nuklir taktis.
Dengan daya jangkau lintas benua, rudal Oreshnik adalah mimpi buruk bagi pertahanan udara manapun di dunia, termasuk Iron Dome milik Israel. Rudal-rudal ini bukan hanya banyak, mereka presisi, mereka pintar, mereka cepat, dan sekarang mereka membombardir langit kami tanpa henti. Operasi pemindahan 6.000 rudal Oreshnik ke Iran dilakukan dengan sangat rahasia. Sumber intelijen menyebutkan bahwa pengiriman dimulai 2 bulan sebelum pecahnya perang dengan menggunakan jalur laut-laut Kaspia serta beberapa jalur darat melalui wilayah sekutu Rusia seperti Kazakhstan dan Turkmenistan. Lebih mengejutkan lagi, laporan menunjukkan bahwa pasukan teknis Rusia juga dikirimkan untuk melatih militer Iran secara langsung dalam pengoperasian rudal-rudal tersebut, mempercepat kesiapan tempur Teheran dalam memaksimalkan armada rudal barunya. Ini bukan sekadar pengiriman senjata, ini adalah intervensi militer terselubung. Apa yang dilakukan Rusia adalah menyulut perang proksi skala besar dan Israel berada di garis tembak. Dalam pernyataan lanjutannya, Herzi Halevi menyindir keras komunitas internasional yang dinilainya lamban dan pasif melihat peran Rusia dalam memperparah konflik. Ia menganggap dunia seperti membiarkan Israel bertempur sendirian melawan gabungan kekuatan militer Iran dan teknologi rudal Rusia. Dunia tahu siapa yang kirim rudal itu. Dunia tahu rudal-rudal itu tidak mungkin dibuat dan dikendalikan oleh Iran sendirian. Tapi mereka diam. Dunia diam, dan Israel terus dikepung, diserang, dan ditinggalkan. Sementara Iron Dome dan Arrow 3 milik Israel masih beroperasi, namun frekuensi serangan yang dilakukan Iran kini meningkat secara eksponensial. Setiap 2 jam sekali, lebih dari 200 rudal diluncurkan ke berbagai kota di Israel, termasuk Tel Aviv, Haifa, dan Be'er-Sheva. Komandan Satuan Pertahanan Udara Israel bahkan mengakui bahwa sistem radar mereka sudah mulai tak mampu melacak semua serangan karena jumlah rudal. Di sisi lain, Presiden Korea Utara yaitu Kim Jong-un juga memberikan pernyataan mengejutkan tentang perang Iran dan Israel, di mana Presiden Korea Utara yaitu Kim Jong-un sampai menyentil Presiden Amerika yaitu Donald Trump untuk tak ikut campur dalam peperangan Iran dan Israel. Republik Demokratik Rakyat Korea, nama resmi Korut, menyampaikan keprihatinan serius atas serangan militer Israel dan mengecamnya dengan tegas. Menurut Kim Jong-un, pembunuhan warga sipil oleh Israel imbas serangan udaranya ke Iran, bahkan jalur Gaza Palestina sejak Oktober 2023 lalu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang tak bisa dimaafkan. Tindakan ilegal berupa terorisme yang disponsori negara oleh Israel telah meningkatkan risiko pecahnya perang besar-besaran baru di kawasan Timur Tengah, di mana Korea Utara menyatakan dukungannya terhadap Iran dalam perang melawan Israel. Korut mengecam agresi militer Israel ke Iran dan menyebutnya kejahatan terhadap kemanusiaan dan menyebut negara Zionis itu bak kanker yang dapat menggerogoti perdamaian di Timur Tengah. Negara yang dipimpin Kim Jong-un ini juga memperingatkan agresi Israel ini dalam memicu perang yang lebih luas di Timur Tengah seperti dilansir TRT World, Kamis, 19 Juni tahun 2025. Bahkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyampaikan pada Kamis, 19 Juni tahun 2025, Pyongyang mengecam keras serangan Israel yang menyasar warga sipil, situs nuklir dan energi Iran. Korea Utara juga memperingatkan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa untuk tidak melakukan intervensi lebih lanjut. Masyarakat internasional dengan ketat mengawasi pasukan Amerika Serikat dan Barat yang mengobarkan api perang, mempermasalahkan hak kedaulatan yang sah dan pelaksanaan hak untuk membela diri Iran, korbannya.